Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan tidak disertai darah dan kotoran, tidak disertai najis. Jauh berbeda lawan kita. Kita lahir menangis, lahir bisa terdahulu telinga, lahir bisa terdahulu batis, lahir bisa terdahulu gurit, bisa terdahulu kepala, terdahulu macam-macam. Kita lahir dalam keadaan ibu kita susah payah menahan sakit, berjuang antara hidup dan mati. Baginda Rasulullah dikandung oleh ibu beliau selama 9 bulan 9 hari. Ibu beliau tidak merasakan sakit apapun sampai pada hari kelahiran. Ulun menyesal bepadah sanggup di dalam parut ibu ulun. Inikah yang namanya dunia? Ternyata seperti ini ya Allah, ulun kada sanggup hidup di dunia, mati akan meja ulun ya Allah. Tetapi kesepakatan sudah dibuat. Kemudian kita menangis karena telinga kiri kita ditusuk oleh syaitan. Syaitan membuat jalan untuk nanti bisa membisiki kita, untuk jadi jalan kawa mempengaruhi hawa nafsu kita. Makanya di dalam Islam disunatkan untuk bayi yang lahir baik laki-laki maupun perempuan agar diazankan dan diiqamahkan. Fungsinya untuk menutup pintu yang dibuat oleh syaitan agar kita di masa tua dimenangkan oleh iman, dikalahkan hawa nafsu dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Baginda Nabi besar Muhammad SAW lahir dalam keadaan sujud. Baginda Rasulullah SAW lahir dalam keadaan tersenyum. Baginda Rasulullah SAW lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Baginda Rasulullah SAW lahir dalam keadaan tidak disertai darah dan kotoran, tidak disertai najis. Jauh berbeda lawan kita. Kita lahir menangis, lahir bisa terdahulu telinga, lahir bisa terdahulu batis, lahir bisa terdahulu gurit, bisa terdahulu kepala, terdahulu macam-macam. Kita lahir dalam keadaan ibu kita susah payah menahan sakit, berjuang antara hidup dan mati. Baginda Rasulullah dikandung oleh ibu beliau selama 9 bulan 9 hari. Ibu beliau tidak merasakan sakit apapun sampai pada hari kelahiran baginda Rasulullah. Istimewanya Rasulullah dikeluarkan pintu keluarnya berbeda dengan kita. Kalau kita keluarnya jalan pintu yang dihinakan oleh manusia, baginda Rasulullah lahir bainas sulbi wat tara'id, di antara kedua pintu yang hina yang ada di depan kita maupun di belakang kita. Rasulullah keluar di antaranya. Namun kita kada percaya. Sekarang dijawab oleh Allah. Apa jawabannya? Ada operasi sesar. Bujur kan? Pian tahuni ibu-ibu yang bisa beranak. Orang beranak tuh darah keluar. Bujur. Maaf ulun, orang beranak tuh bahkan bisa sampai keluar kotoran tabehera. Bujur. Berjuang mempertahankan hidupnya dan mempertahankan hidup anaknya. Tidak jarang anaknya hidup, ibunya meninggal. Ibunya hidup, anaknya meninggal. Atau tidak jarang kedua-duanya meninggal. Bujur. Maka kita bersyukur kepada Allah. Sekalipun baginda Rasulullah itu dari kalangan manusia, tetapi diberi kemuliaan. Ciri lahirnya saja sudah sangat berbeda dengan kita. Kalaupun bicara ciri fisik, kita sama aja lawan Rasulullah. Kada usah memperingati maulid. Rasulullahnya kada menyuruh, Rasulullahnya kada meminta. Bujur Rasulullah kada menyuruh, bujur Rasulullah kada meminta. Karena apa? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah itu di atas ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak seperti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah? Akhlak yang dibawa oleh Rasulullah adalah mengajarkan dan memenangkan hati kita, supaya jangan merasa bahwa diri kita ini mudah benar mengejek, mencaci, mencela, menghina orang lain. Ini yang diajarkan Rasulullah di dalam hati. Apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah? Akhlak yang ketika kita berpikir, jangan sampai kita menganggap remeh lawan orang lain. Sekolah di mana ikam? Kuliah di mana ikam? Berguru lawan siapa ikam? Apa kelebihan diri ikam? Bisi apa ikam? Apa yang ikam punyai? Pikiran-pikiran syaitan seperti ini yang menggelayuti pemikiran kita,
Ini yang dibina oleh Rasulullah agar manusia tidak berpikir demikian pada otaknya dan tidak menyangka pada hatinya, sehingga ini yang disebut akhlak yang disempurnakan oleh baginda Rasulullah. Bukan akhlak secara lahiriah, bukan sekedar sikap saja. Amun sikap, buai bicaranya, contoh, ulun datang tadi, datang, bersalaman dia, berebutan, bersalaman. Di situ ada syaitan di tengah-tengah kita. Ada syaitan di tengah-tengah kita untuk siapa? Terutama untuk diri ulun. Jangan sampai ada merasa besar hati dan besar diri karena disambut oleh umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab dihormati dan dimuliakan oleh umatnya baginda Rasulullah. Karena sebenarnya dengan cara itu Allah mengingatkan, ujar Allah Ta'ala, aku lebih sayang kepada kekasihku. Ketika sayang Allah kepada kekasih baginda Rasulullah, maka apa yang terjadi? Semasa hidup baginda Rasulullah, Rasulullah mengabdikan hidupnya untuk umatnya karena rasa cinta yang begitu besar kepada kita umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Lalu pian bersalaman, mencium tangan ulun, memeluk ulun. Lalu apakah itu bisa dikatakan adab? Belum. Itu adalah sikap. Kenapa sikap? Bisa jadi pian ada nang sarik lawan ulun. Misalnya karena ulun datang terlambat, lawas benar Habibnya, para tuntung sudah maulidan, datang terlambat, macam-macam lakunya, macam-macam gayanya, memang membuat orang menunggu. Kadang merasa siding itu jenuh orang menunggu, kami sarik. Padahal hati lagi sarik. Tapi karena banyak yang bersalaman mencium tangan, pian kada nyaman menunjukkan rasa sakit, terpaksa pian pura-pura cium tangan juga. Ini namanya sikap. Ketika bicara sikap, bisa jadi kita sekedar lantaran takut kepada orang-orang mukmin. Jika kita membenci terhadap Rasulullah, kemudian kebencian itu ditampakkan, maka Rasulullah mengajarkan adab, akhlak, letaknya di dalam hati, letaknya di dalam pikiran. Tidak ada yang bisa membaca hati dan pikiran setiap umat manusia kecuali yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan si ampun diri, kada semuaan bisa mengetahui. Kenapa kada bisa mengetahui? Setiap orang tahu apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya. Betul, tetapi dia sendiri tidak tahu bahwa apa yang ada dalam hatinya sewaktu-waktu bisa berubah, apa yang ada dalam pikirannya sewaktu-waktu bisa berubah. Bujur? Bujur gak? Ini adab yang dibawa baginda Rasulullah. Ini akhlak yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Makanya kita secara adab menghormati, memuliakan baginda Rasulullah, bukan karena Rasulullah minta muliakan. Apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam adabnya? Rasulullah mengajarkan kesederhanaan dan ketawaduan sifat dan sikap diri. Rasulullah mengajarkan kita tidak boleh minta dibesarkan dan diagungkan. Jadi kalau pian ada nang ditakuni kawan, adalah dalilnya ikan bersolawat itu bermaulidan, adalah Rasulullah menyuruh. Jawabnya adalah adab. Rasulullah tidak akan meminta dimuliakan, Rasulullah tidak akan meminta diagungkan. Tetapi kalau kita mengerti sebagai orang beriman, dalil terkuatnya dalam Al-Quran, ujar Allah Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat saja pun bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking istimewanya solawat, maka termasuk rukun solat, satu-satunya menyebut selain Allah, menyebut nama Rasulullah, ada di dalam rukun sembahyang, yaitu ketika membaca tahiyat baik awal maupun tahiyat akhir. Tidak akan sempurna solat seseorang bila kadang membaca tahiyat sampai pada kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah tanpa kita peringati pun, tanpa kita bermaulid pun, memang Rasulullah sudah sangat mulia. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kemuliaan kepada baginda Rasulullah. Ketika Allah berkehendak memberikan kemuliaan, tidak akan ada kekuatan manapun di dalam dunia ini yang akan mampu menjatuhkan kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman bujur aja Rasulullah kada minta muliakan, tetapi jawabannya
Allah Hajanan Maha Sempurna memuliakan dengan bersolawat kepada Rasulullah. Malaikat saja makhluk yang sempurna dibandingkan kita manusia, bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa kita manusia lidah rancak berdusta, ketujuh kita menggibahi orang, menyambati membukai aib orang, banyak dosa dalam hati karena angkuh ria ujub sum'ah, banyak dosa dalam diri karena berpikir merasa lebih baik daripada orang lain. Kita yang hina, masa ada mau bersalawat lawan Rasulullah? Berarti ada muncul sifat merasa lebih mulia dan lebih hebat dari Allah dan para malaikat. Betul? Bujur kah? Mengantuk kapian sudah? Lapar kah sudah? Sudah makanannya belum? Nasi sudah berbagi tadilah. Alhamdulillah. Subhanallah. Bila lapar boleh lebih ulun makan. Silakan. Jangan sampai ditahani karena berbuat zalim lawan anggota tubuh kita. Bila parinya belum makan, silahkan makan. Boleh aja lebih kada badap lah ulun daripada pian kelaparan menggatal pingsan di sini mengaliri panitia. Lebih baik dibawa makan, ya kan? Lalu kita memuliakan baginda Rasulullah untuk supaya Rasulullah lebih muliakan, kada. Justru apa yang kita lakukan tabuliknya kembalinya kepada diri kita. Kita memuliakan Rasulullah, Allah akan memuliakan diri kita. Kita mencintai baginda Rasulullah, Allah akan mencintai lawan kita. Ketika kita dapat pandangan dari Allah dengan kemuliaan, kasih sayang, rahmat, dengan kemuliaan cinta, keberkahan daripada baginda Rasulullah, jangan heran kita dapat berkah, berusaha diberikan Allah ketenangan. Walaupun berusaha misalnya hasilnya kada banyak, sehari keuntungan bersihnya misalnya pian 5 miliar aja, kada banyak misalnya, tapi pian tenang. Atau sebaliknya jumlahnya kada banyak, misalnya penghasilan sehari cuma 20.000 padahal kurang, tetapi diberikan oleh Allah Ta'ala rasa syukur ditanamkan dalam hati, kelapangan dan ketenangan serta keyakinan tidak bergeser kepada Allah, maka ini adalah bentuk keberkahan yang Allah limpahkan melalui nilai-nilai rasa syukur dan keimanan. Maka mencintai baginda Rasulullah SAW balasannya kembali kepada kita. Itulah perbedaan 3 solawat. Solawat dari Allah untuk Rasulullah adalah mencurahkan rahmat kepada Rasulullah. Solawat para malaikat kepada Rasulullah adalah memohonkan, memintakan rahmat kepada Allah untuk baginda Rasulullah. Sedangkan solawat kita manusia kepada Rasulullah bukan memintakan agar Rasulullah diberkahi dan dirahmati, bukan memberikan kepada Rasulullah rahmat dan berkah, tetapi justru kita meminta kepada Allah melalui wasilah Rasulullah, kita nang dapat rahmat, kita nang dapat berkat, supaya hidup kita aman, damai, tentram, sentosa. Baik menuntut rizki, baik berjuang menuntut kehidupan sosial bermasyarakat, baik hidup kita dalam melaksanakan disiplin dan tanggung jawab kepada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruskah? Bujur-bujur ya, taruskah? Subhanallah, ulun lihat ada nang mengantuk, sudah ada nang taburing. Silahkan nang mengantuk berunjur. Bila rasa panat, ada keluhan sakit pinggang atau kesemutan berunjur. Karena bila panat kita berdirian pulang. Bibjan, itu yang di ujung situ tuh Nabi Faita guring, kami tertawaan melihat. Jangan ditertawakan. Kenapa? Kita tidak ada yang tahu ketika tadi kita membicarakan isi hati manusia, hanya Allah yang tahu. Inya mungkin lelah, sidin keuyuhan, bisa jadi malam semalaman kada guring menjaga anak lagi sakit, bisa jadi gawiannya security atau satpam jaga malam, bisa jadi malam tadinya kada kau guring karena memikirkan hendak berbini lagi disuruh bininya. Bisa jadi macam-macam sebabnya yang kita kada tahu, tapi ternyata hatinya cinta kepada Allah dan Rasulullah, bukan hanya sekadar menjaga hubungan komunikasi antara sosial bermasyarakat. Kada nyaman kada hadir ke maulidan, kalau kena aku besaruan kada didatangi orang, lalu hadir ke sini hatinya karena cinta dengan baginda Rasulullah. Tapi lelah dan uyuhnya itu adalah sisi manusiawinya, kada boleh kita tertawakan. Bahwa manusia uyuh itu perlu mengantuk, bahwa mengantuk itu perlu guring, bahwa penat itu perlu istirahat. Terjadi rasa penatnya di sini, itu kuasa Allah. Lalu inya teguring, jangan ditertawakan. Kenapa? Siapa tahu ternyata Allah melihat di dalam hatinya rasa cintanya lebih besar dibandingkan kita yang terjaga. Tiba-tiba inya teguring dihadiahi oleh Allah, bermimpi bertamu lawan baginda Rasulullah. Apa?
Jadi jangan ditawakan bila ada nong teguring panat uyuh, itu lumrah manusiawi. Hadir ke sini dapatlah bib ulun, dapatlah rahmat Allah dan berkat Rasulullah teguring bib. Dapat ulun kada paham maulid itu bahasa Arab, dapatlah rahmat, dapatlah berkat, dapat karena Allah mengukur hebatnya dalam Islam. Innamal a'malu binniyat. Hanya Allah hakimnya nang tahu isi hati manusia. Kalah aja, siapa tahu misalnya kayak ulun, pina berimamah, bebolang, pina besalendang, pina besorban, sekalinya datang ke sini mencari sekadar supaya dihormati orang aja, kalah, jujur kan? Apalagi misalnya maharap di amplopi aja, salah dan kalah. Makanya ulun datang ke sini kada wani, ulun terus terangnya non panitia. Ulun kada berharap apa-apa. Kalau pangpian mengira Habibnya berharap supaya diamplopi, sedikit pun dalam hati ulun tidak berharap demikian. Tidaklah penting dalam syiar dan dakwah itu berbicara tentang amplop, karena yang paling penting itu isinya. Apa artinya pian memberi amplop 4 buting 5 buting, kada ada isinya. Ulun kada mengharap sedikit pun gitu. Mungkin rombongan maulid kayak itu juga kan. Rombongan maulid dari kampung sini juga kan. Alhamdulillah, hargai dan hormati. Ulun senang bisi rombongan maulid di kampung tiap minggu, tiap bulan latihan kakanakan rombongan maulid. Pas pemaulidan setahun sekali rombongan luar diundang. Kasiannya kakanakan kita tiap minggu belajaran, bujur kah? Bujurlah. Alhamdulillah, lawan akan habibkan amplopnya bagi dua. Amplopnya lah bagi dua, isinya kada. Harus ya? Kita memuliakan baginda Rasulullah karena kita berharap berkat syafaat itu kembali kepada kita. Karena kita satu, jalan untuk bisa bertemu dengan Allah, jalan untuk bisa masuk surganya Allah, maharnya cuma 2. Yang pertama, hidup di dunia diberikan kesempatan kada lawas paling puluhan tahun. Berapa umur? Paling lawas misalnya 100 tahun. Selama 100 tahun itu siang dan malam kita lebih banyak alpanya. Kada tapi sembahyang, kada tapi beribadat, kada menggawi sunnah Rasulullah, kada mengerjakan semua apa yang diperintah oleh Rasulullah. Bahkan justru kebalikannya, yang dilarang oleh Rasulullah yang kita kerjakan, yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah yang justru kita jadikan hobi. Apa contohnya? Ibu-ibu, bapak-bapak duduk takumpulan. Bagus, alhamdulillah, gotong royong memperingati maulid. Hujan menajak tenda, bapanas mengawah, memasaki nasi, memasaki daging iwak dan lain sebagainya. Sekali waktu istirahat, acil ijum, acil imai, acil bayah, siapa-siapa lagi umumnya hadran, tak kumpul lawan paman amat, amang udin, julak atoy, siapa-siapa lagi. Dudukan sekalinya mengisahkan tuh nang kerudung kuning lawan kerudung habang tuh 4 arisan kada sing bayaran. Tuh nang kerudung hirang tuh balu sudah 2 kali, napa paman amat sadang dipikirakan. Macam-macam mengisah orang tuh gawian bakalahi aja 2 laki bini, anak ada tapi diurusi, macam-macam nang kita gibahi, macam-macam nang kita hasuti, padahal itu tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah. Belum lagi tulak ke masjid, tulak ke langgar, mulai rumah ke masjid ada jaraknya, ada syaitan mengiringi kita. Tangan berisi lawan tasbih, pakaian sudah bagus dengan jubah, bagus lawan sajadah, lawan kitab, lawan buku yasin. Tujuan bagus hendak sembahyang 5 waktu berjamaah, 5 sembahyang 4 yasinan, baurunan zikiran, macam-macam. Bagus tujuannya, bagus tempatnya, bagus pakaiannya. Sekalinya di tengah jalan terdapat pos gardu, ada amat tampijak di situ. Amat tampijak diikutinya tangan kanan sini kartu domino, dihadapinya lawan biji catur. Sekalinya nang bas sembahyang ini tadi, baluman tagawi sembahyangnya sudah dalam hati bergeretek. Dasar amat tampijak ini luar biasa. Kurang sudah bang maghrib mandi kada, seluar handap bebaju kada, awak sudah kurus karing, hirang, tuha, bahuban sudah kada sadar-sadar diri pindah hendak sembahyang. Alhamdulillah, aku nagai ini bagusnya, betapih, begamis, bekupiah, betasbih, hendak melaksanakan sembahyang. Surga bagi aku, neraka bagi kamu. Beluman sembahyang lagi, pahala sembahyang sudah terbakar oleh sangka merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Bujur? Sekalinya amat tampijak tadi nang basalawar handap, awak kurus karing, kulitnya belang 3. Dalam hati menyangka, ya Allah, untungnya Haji Mat Jubair. Awak berasih, sajadah di tangan, tasbih di tangan, hendak sembahyang.
Mudahan ya Allah ulun kaya sidin. Siapa yang untung? Amat Tampijak atau Amat Haji Jubair? Amat Tampijak yang beruntung karena prasangkanya kemudian Allah Ta'ala ridho, dihadiahi oleh Allah hidayah. Esoknya Amat Tampijak langsung bisa berceramah. Hati buai. Makanya Islam itu datang membawa rahmat. Rahmat yang dibawa Islam seperti apa? Zohir dan batin. Bukan hanya syariat, tapi hakikatnya juga seimbang. Sumbah yang digawi ini secara syariat, puasa digawi ini secara syariat. Tapi tujuan sembahyang dan puasa itu mematangkan hati dan pikiran kita secara batiniah agar Islam itu membawa kebaikan-kebaikan yang dibawa Islam itu kerjakan saja dengan tulus ikhlas, tanpa merasa, tanpa mengharap macam-macam. Yang dicari ridho Allah aja. Jangan karena sudah berbuat baik lalu merasa diri sudah baik, apalagi merasa diri paling baik. Itu bukan ajaran Islam. Ketika kita menjadi seorang muslim yang berbuat baik tapi merasa sudah baik, inilah yang ujar Rasulullah, akhir zaman agama Islam itu al-Islam mahjubun bil muslim. Agama Islam itu terdinding di mata-mata orang-orang yang kada Islam karena kelakuan orang-orang Islam. Dikira orang yang berprasangka jahat itu ajaran Islam, dikira orang yang berbuat jolim, berbuat mungkar itu ajaran Islam. Kenapa? Karena simbol kita agama Islam. Batapi, bakupiah haji, bejas macam-macam. Bila mau bejas berlapis 3, bila mau berjubah ya Allah panjangnya 15 meter berhiritan, berasih gang bila berjalan. Tapi dalam hati kada seimbang, maka seimbangkanlah syariat dan hakikat kita, seimbangkanlah zohir dan batin kita, agar betul-betul hidup kita merasa nikmat karena di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haruskah? Bawa berdirian pulang dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Jam menunjukkan pukul 11, 20 menit saja lagi kita lah. Bersiap-siap menjelang bersesimpun kena nih anak sembahyang zuhur kena tiarnya Allah. Ini kada nang dipandir Allah Rasulullah, nang dipandir hukum Allah sunnah Rasulullah. Di sembahyangan kada. Berarti sudah kita kada sesuai dengan apa nang dipandir. Apalagi secara hakikat. Nang dipandir jangan menggibah sekali tuntungan, belum asar hari sudah praktek gibah tadi terjadi lebih gencar lebih banyak. Naudzubillah. Bujur dah. Insyaallah makasih banyak ulun. Masa telur. Mudah-mudahan sidin dibini akan bini sidin. Amin. Amin. Kenapa pian nak mengambil tisu juga kan sudah didoakan begini tadi. Minta Allah mudah-mudahan sehat pas keluar alhamdulillah. Pas keluar tadi berkisahan 2 lebih dari sini minta maaf di baik. Tadi pian dari depan mobil parkir ke dalam sini berjalan batis karena gangnya kada muat mobil masuk. Nggih, dia ulun kada apa-apa, ada jadi masalah. Nggih, ulun fitnah pian sedikit kada apa-apa. Pian sini insyaallah kena jalan desa ini diperluas, diratakan di sini. Sini kada ada bandar itu ulun fitnah dan. Jalur kan apa Pak? Jalannya di sini di kampung ini jadi halus tinggi. Jalur semalam ada merancangkan lompat kades supaya jalan di desa Gang Tiwadak ini. Gang Tiwadak kalau tadi lah. Durian. Gang Binjai ya. Tujuan sidin supaya lebar jalan itu paling tidak 12 meter jalan. Berarti rumah ada yang digusur gini nih, 12 meter jalan. Cuma jasidin pengajuan ulun lawan sekdes itu agak berat. Kenapa agak berat? Karena sekdes berunding dengan warga masyarakat, kemudian masyarakat menunggu keterangan dari RT baru sekdes menyetujui. Apa masalahnya jalur masyarakat kada mau digusur kah? Kada. Masyarakat mau digusur untuk perluasan jalan gang ini. Cuman bubuhan ketua RT ini kada mau ditabukin tang belakang. Lalu ujar bubuhan RT kami setujunya ditabuk di tengah belakang asal kepala desa mau disetujui dibentang tali. Dibentang lon tali gitu yuk kilon batu pulang mau lah sekdes kada mau. Jadi itu masalahnya gang jadi belum mau luas. Insya Allah mudah-mudahan kena gang di sini saluran airnya udah lihat Kalimantan Timur permasalahan perkotaan sudah mulai sama di mana-mana lah, banjir bila hujan bujur lah.
karena saluran kita ini terbatas. Saluran kita masih terbatas, jadi saluran walaupun disediakan kada maksimal lagi fungsinya. Jujur lah. Mudah-mudahan karena warga masyarakat dengan kesadaran penuh masing-masing di muka halamannya dengan kesadarannya demi kepentingan bersama mau menggali saluran air masing-masing dalamnya 7 meter. 7 meter seorang. 7 meter ini sadang aja kalau lah. 7 meter. Artinya kan bisa 7 meter, jenang 1 meter seorang pian gali, masing-masing serentak diatur oleh RT desa, kemana mengarahkan, dirundingakan, ditata diatur, kemudian bagaimana dipelajari ketika hujan terjadi dengan begitu lebat dalam durasi 1 jam, terendam dalam rumah misalnya sama tak kaki, berarti debit airnya berapa, sumber banyunya datang di mana, hujan itu bukanya kemana, itu dipelajari. Lalu perlu dipertimbangkan, kenapa gang itu penting minimal tembus tosa. Desa kadang-kadang kita memperhatikan untuk hal-hal yang begitu berat seperti pengelolaan sampah karena diperhatikan secara utuh. Lalu ada satu lagi, andai terjadi insiden yang sama-sama tidak kita inginkan, kebakaran, maka desa harusnya memiliki mesin pompa pemadam api yang berandak di tosa, karena tosa ini kau menembus gang-gang. Mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan, karena ini permasalahan yang cukup pelik, permasalahan yang cukup menyita, tapi luput dari perhatian kita kadang. Kalau terjadi kebakaran, gang kita sempit, pemadam kada kau masuk, lalu aturannya bisa diatasi oleh pemadam kada kawa karena pemadam tidak bisa memasuki. Nah, siapa tahu misalnya di gang Tiwadak nih kawa diisi pemadam baru sebanyak 30 buah aja tosanya. Sudah ada, alhamdulillah. Nah, bagus, luar biasa. Program dari pemerintah Jersidin. Rawat itu, jaga, pelihara, tanggung jawab bersama-sama karena itu kepentingan lingkungan kita bersama-sama. Lalu kalau permasalahan sampah, masalah sanitasinya dirundingkan lagi, kalau sudah ada dikembangkan lagi, dikelola lagi. Siapa tahu dapat penghasilan, sampah-sampah dari kertas-kertas, kotak-kotak, plastik-plastik dikumpulkan oleh masyarakat. Tiba-tiba itu meningkatkan ekonomi masyarakat, jadi penghasilan biasa orang sekampungan kan bisa banyak, seminggu misalnya 2 miliar aja dari hasil sampah. Ya kan, bujur lah. 2 miliar, kada sedikit untuk ukuran sedang. 2 miliar seminggu, berarti dalam sebulan tuh pian dapat 10 miliar dari mengelola sampah. Sampahnya kayak apa? Biar bernilai 2 miliar. Ibu-ibu nukar emas seminggu sekali, buang. Nggak sampah. Nukar berlian seminggu sekali, buang. Tak kumpulan, dapat aja insya Allah 2 miliar dalam seminggu. Bujur lah. Bujur kan? Itu kita mahayalan bersama tapi insya Allah. Di sini masyarakat rata-rata pegawai negeri, pedagang, campur lah, petani, berkebun, ada jualan, beternak lah. Nah, kena insya Allah ulun menyumbang 1000 ekor kambing di sini. Gimana pian menggaduhnya? 1000 ekor kambing ulun sumbang, hakon aja lah pian. Kena cukup aja kalau 1000 ekor tuh lah. Cukup lah kira-kira Pak Haji. Ulun lihat pian panitia masjid kan, lain kan. 1000 ekor, bilanya kada cukup 1000 tuh kena mahayalan pulang kita. Ini mahayalan aja kalau kisahnya. Nah, silakan biar dudukkan kembali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW, kesempurnaannya yang kita agungkan, yang kita muliakan pada pagi menjelang siang hari ini. Wa ajmalu minka lam taqattu ainin wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarran min kulli aibin ka'annaka qad خلقت كما تشاء قمر قمر
Rasulullah itu diciptakan ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, pian ini diulah seolah-olah fisik pian itu kayak apa kehendak pian. Rasulullah hendak mata galak, terjadi mata gelap. Rasulullah hendak mata sayu, terjadi mata sayu. Rasulullah hendak alis sidin berbentuk indah seperti huruf nun, terjadi. Rasulullah SAW menghendaki kulit sidin putih kemerah-merahan, terjadi. Rasulullah SAW diciptakan tidak memiliki aib tercela, baik secara fisik maupun terutama sifat-sifat Rasulullah. Kita ada orang gagah, langkar, bungas luar biasa, mata galak, alis kadada sebelah. Jujur kan? Ada cacatnya. Alis cukup, mata galak, hidung mancung ke dalam. Jujur kan? Ada juga mata galak, alis bagus, hidung mancung, bibir 3. Ada juga bibir cukup, mata cukup, apa cukup? Sekalinya awaknya putih sebijian, cuman ada di sini hilang sedikit. Begitu dibawa ke dokter, diteliti, ternyata ujar dokter begitu keluar kayak apa dok? Warga kami Gang Tiwadak nih, orangnya putih benar luar biasa. Sayang di sini ada hirang sedikit. Lalu ujar dokter, sakampungan nih membawa nang putih nih ke dokter. Ujar dokter, subhanallah, astagfirullah, masya Allah. Kenapa dokter? Kenapa dokter? Sangat disayangkan. Kenapa sangat disayangkan? Pian iri ke dokter, awaknya putih pada pian. Tidak. Saya sama sekali tidak iri dan dengki. Justru saya kasihan sama si pasien. Kenapa? Dari sekian kulit tubuhnya putih sebukuan, yang di telapak tangan ini ada warna hitam. Justru yang hitam itu adalah kulit aslinya, yang putih itu panaunya. Sekalinya putih kepalauan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada tarus kekurangannya, sedangkan baginda Rasulullah tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya. Kemudian baginda Rasulullah SAW ulun 4 betakun lawan pian. Sebagai orang beriman pian, percayakah Rasulullah itu orangnya bila bepander jujur? Percayalah. Sebagai orang beriman pian, percayakah Rasulullah itu akhlaknya sidin kawa diambil contoh tauladan terbaik? Percayalah. Kalau sebagai orang beriman ulun betakun pian, percayakah Rasulullah itu nabi dan rasul akhir zaman, tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya? Percaya. Pian percayakah akhlak Rasulullah itu sempurna, baik sopan santun, tata keramanya, lidahnya tidak pernah melukai hati orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, apalagi berbuat jahil dan munkar? Percayakah pian? Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, dan aku naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, al-'abda shadiq fi qawlihi wa fi'lihi, yang dapat dipercaya bila berkata-kata dan dapat diambil contoh tauladan dalam tingkah laku perbuatannya. Itu yang tadi pian dengar, itu yang dibaca oleh anak-anak rombongan maulid kita, itu yang pian dengar yang ujar orang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang ditolak oleh Allah Ta'ala. Masa pian memuji Rasulullah ditolak oleh Allah Ta'ala? Masa kita mengakui kebenaran tentang apa yang ada pada diri baginda Rasulullah SAW dikatakan bid'ah? Masihkah pian takutan memaulitan? Takutan kadakah? Masih hendak memaulitan atau ampihan gak memaulitan? Masih terus memaulitan, karena kita sudah kada membantu Rasulullah perang, kada menghabiskan waktu kita mendampingi Rasulullah, kita sudah kada berjihad dengan cara menghabiskan harta kita membela agama Allah. Maka tanda terima kasih kita sekedar lidah bersolawat kepada Rasulullah. Oh, kada mau jua, di mana kelebihan diri kita? Kada ada. Orang hendak bertemu lawan Allah, hendak masuk surga lawan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan syaratnya cuma 2. Nang pertama, hidup di dunia nang setumat ini beriman dan bertakwa. Bila hidup di dunia kada digunakan iman dan takwa, kecil kemungkinan bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena syarat kedua untuk bertemu dengan zat Allah, bertemu dengan baginda Rasulullah adalah kematian. Hidup di dunia setumat, mati itu pasti. Hidup di akhirat balawasan.
Apa yang kita bangun di akhirat kesempatannya cuma sekali diberi di dunia ini, waktunya singkat. Jangan sia-siakan umur kita. Jalan yang diberikan oleh Allah, tuntut ilmu, kerjakan dan amalkan, ibadah dilakukan. Tetapi ilmu bisa rusak karena hati sombong, ibadah bisa rusak karena ada riya, amal bisa binasa karena ada ujub dan sum'ah. Maka ketika hidup kita sudah kada tapi pak amal, kada tapi penuntut ilmu, kada tapi pak ibadah, umur digunakan lebih banyak kepada berbuat dolim, mati ditakuni oleh malaikat. Apa kelebihan diri ikam? Ulun penyembahyang, ulun pemuasa, ulun rajin beramal, ulun nuntut ilmu. Dibuka malaikat, catatannya hangus semua terbakar oleh sifat-sifat dengki, oleh sifat-sifat hasud kita, oleh riya, ujub dan sum'ah kita. Lalu kita menangis memohon, malaikat sampaikan dengan Allah, aku takutan masuk api neraka, aku menyesal hidup di dunia menyia-nyiakan, beri lagi aku kesempatan untuk hidup. Tidak ada istilah dua kali kesempatan, ujar malaikat. Maka Allah masih sayang karena ikam umat Rasulullah. Kayak apa caranya ulun supaya selamat, wahai malaikat? Caranya ikam harus memiliki satu tiket yang diberikan oleh Allah. Apa itu tiketnya? Berkat syafaat baginda Rasulullah. Itu saja lagi satu-satunya yang menyelamatkan kita. Lalu dicari oleh malaikat catatannya, adakah kita bisa jalan berkat? Hidup kada sejaman, harta kada menyumbang habis-habisan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Waktu sudah lebih banyak berpikir kayak apa caranya hidup besok supaya aku makan, anakku makan. Egois, diri kita aja yang dipikirkan. Padahal harta kita berlebihan, ternyata tetangga kita ada yang kada bisi makanan. Kita betutup telinga, betutup mata, pura-pura tuli, pura-pura buta. Sekalinya adakah dibuka catatan mencari jalan berkat syafaat Rasulullah, sababutingannya bisi. Apa itu? Pada tanggal 23 Rabiul Awal di Gang Tiwadak pernah menghadiri maulid Nabi, bujur-bujur lahir dari hati, dari pikiran, nang sama langkah kaki dan gerak badan, semata-mata mengharap berkat Rasulullah. Lalu ujar malaikat, ini ikam satu-satunya bisi catatan, bawa ke hadapan orangnya, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibawa ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ulun minta syafaat pian. Apa buktinya? Malaikat mencatat ulun menghadiri maulid pian. Apa yang ikam lakukan pada hari peringatan maulid itu? Ulun ada menyumbang 10.000 nukar intalu ya Rasulullah. Ulun ada membuat tenaga, ulun tapaluh waktu itu berhujan mengancang tarpal waktu jamaah hendak dudukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat kasih sayangnya memarasi, mengasihani lawan kita, diberikan syafaat baginda Rasulullah. Makanya hidup ini banyak-banyak mencari berkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hidup kita selamat, mati kita diselamatkan oleh Allah dengan rahmatnya, dengan berkat syafaat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Ini aja Bu Ai yang bisa ulun sampaikan. Sekali lagi ulun minta ampun, maaf, minta ridho halal dunia dan akhirat, karena pasti ada ulun berisi salah sebagai manusia. Ulun mesti ada salah nang kurang berkenan ucapan atau perbuatan ulun. Sekali lagi dari hati yang tulus paling dalam, minta ampun, minta maaf, minta ridho halal dunia dan akhirat. Dan ulun berterima kasih lawan pian seberapa. Alhamdulillah ulun senang tadi mendengar panitia Intalu gasan membangun pondok pesantren Firdaus. Ternyata pondok yang pian mau bangun sama pondoknya dengan nama yang pondok ulun bangun. Namanya juga pondok pesantren Firdaus. Di mana pondoknya pian bangun? Di daerah sini kan? Oh, masya Allah, gasan pondok ulun, gaya Intalu itu. Subhanallah, terima kasih banyak Bu, Pak, minta rela ulun, mudah-mudahan kita semakin diberkahi oleh Allah dan baginda Rasulullah. Sedikit ulun berkisah tentang pondok pesantren Firdaus. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi informasi yang berharga kesedihan. Ulun merancang mendesain pondok pesantren Firdaus agar anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi muslim menjadi generasi muslim yang betul-betul sekolah di pondok pesantren itu, begitu keluarnya siap, mampu bertahan, bersaing, berlomba-lomba dalam membela agama Allah dan agama Rasulullah. Ulun merancang pesantren itu supaya merubah stigma masyarakat. Ada orang yang masih beranggapan pondok pesantren itu seperti adingnya penjara. Ini satu.
Ada orang yang masih beranggapan bahwa pondok pesantren itu adalah sekolah alternatif atau pilihan paling terakhir. Sekolah dulu maka ikam ke SMP, sekolah dulu ikam ke SMA sini, keunggulan sana, keunggulan sini. Bila akan diterima, paksa ikam masuk pesantren. Artinya pesantren kita masih jadi alternatif terakhir, karena kada sedikit ada orang tua dan murid yang merasa takutan sekolah pesantren, kayak dididik dalam penjara, mandi disimbur, bangun dipaksa, guring terlalu kada teratur, makan sembarangan, iwak asin, baulat macam-macam, mandi, tidur, cuci pakaian kada layak. Maka pondok pesantren Firdaus ulun desain untuk mempersiapkan generasi yang betul-betul harus fokus menuntut ilmu. Ilmu yang diajarkan di situ dikombinasikan ilmu dunia dan akhirat. Apa itu? Pertama, ilmu akhiratnya hafal Quran. Yang kedua, kemudian memahami ilmu alat. Apa itu ilmu alat? Belajar nahu, belajar sorob, belajar jurmiyah. Al-kalamu huwal labdul muraqqabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan fal ismu yu'rafu bil khaddi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam, supaya bisa membaca kitab-kitab nang kada bebaris. Kemudian menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mengerti tajwid Al-Quran, memahami kitab-kitab tarikh sejarah, menguasai ilmu fikih, tauhid, mantiq, balaghah, lughat, kemudian menguasai 3 bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, supaya menafsirkan Al-Quran bukan cuma bisa 1 bahasa Arab, tetapi juga menguasai dengan 2 bahasa asing internasional, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Pakaiannya harus sesuai syariat, tapi kadang kalah dengan sekolah-sekolah yang diidamkan oleh generasi muda. Hari Senin pakai jas juga, pakai dasi juga, pakai peci juga, pakai sepatu pantopel juga. Mereka disiapkan menjadi generasi yang menguasai keterampilan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, wirausaha. Mereka harus menjadi generasi muslim yang menguasai ilmu riset, sains, dan teknologi untuk mengantisipasi segala bentuk desas-desus di mana terjadi penyimpangan-penyimpangan pada pondok pesantren. Maka pondok pesantren itu didesain menggunakan teknologi kamera CCTV terhubung langsung ke ponsel orang tua murid. Jadi orang tua murid 24 jam dapat mengawasi anaknya di sekolah. Nang kadada kamera CCTV-nya cuman di wadah badungkung dalam WC. Di lain semuaan ada kamera CCTV-nya. Kemudian satu siswa menggunakan 1 kamera, 1 teknologi laptop yang digunakan untuk proses belajar mengajar. 1 ruang kelasnya menggunakan LCD proyektor sebagai papan tulisnya. Kemudian di tiap kelas dan asramanya menggunakan fasilitas AC dan lain sebagainya. Kamar mandinya harus setaraf dengan hotel berbintang 3, supaya jangan ada cacing di kamar mandi, jangan ada kecoa di kamar mandi, supaya menepis anggapan bahwa pondok pesantren itu adalah adingnya penjara. Kita harus menciptakan sekolah Islam menjadi pusat studi Islam mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Mudah-mudahan dalam 20 tahun ke depan bisa memiliki universitas dan rumah sakit swasta milik Majelis Taklim Sekolah Firdaus. Ampun orang Islam seberataan. Sekolah di sana konsepnya bagi yang mampu berbiaya, bayar, tetap larang. Kenapa? Karena untuk mengongkosi adik-adik saudara-saudara mereka yang tidak mampu, sekolahnya kita gratiskan. Makanannya 3 kali sehari dijamin. Santrinya tidak ada istilah mencuci pakaian kecuali pakaian dalamnya, karena kamarnya dan pakaiannya itu semua diatasi oleh tim cleaning service dan orang yang merawat membersihkan tempat tidurnya. Jadi santri kita harus betul-betul fokus belajar dan menuntut ilmu supaya menjadi generasi yang siap betul-betul bersaing menghadapi lajunya zaman. Ulun minta doa pian seberataan. Semua yang ulun kisah ini sifatnya masih mimpi. Untuk bisa mewujudkan itu adalah doa dan dukungan kita bersama-sama. Silakan bagi pian yang hendak mendukung lagi, di depan itu ada ulun bawakan contoh kecil produk-produk seperti figura-figura, foto-foto baju dan lain-lain sebagainya yang hasilnya untuk pembangunan pondok pesantren Firdaus yang tadi ulun sampaikan. Ada benda istimewa di situ. Yang pertama kiswah, kain dinding makom baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua adalah kiswah Baitullah bagian dalam, dinding Baitullah di dalamnya. Yang ketiga ada air zam-zam, yang air zam-zam tersebut adalah sangat spesial
karena air zam-zamnya sudah dicampuri tetesan dari basuhan rambut asli baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharap keberkahan. Benda-benda tersebut adalah sifatnya bukan untuk diperjualbelikan. Biar lihat di depan, ini kiswah makom Rasulullah. Ini bukan sembarang kain. Kain ini menjadi langka karena serapi itu dilakukan cuman menggunakan teknologi jahit tangan, sehingga ujar bahasa kita disebut ditenun. Yang menenun orangnya pilihan usia paling muda 72 tahun, zuriat-zuriat keturunan-keturunan yang sampai sekarang tetap dijaga untuk merawat makom Rasulullah dari zuriat Syekh Abdul Qadir Jailani dan zuriat Syekh Saman Al-Madani. Nah, untuk itu kemudian kiswah ini menjadi langka karena dijahit tangan dengan besarnya posisi ukuran dari makom Rasulullah, maka paling cepat kiswah itu diganti prosesnya minimal 50 tahun sekali. Makanya kainnya bukan sembarang kain. Pertama, kain istimewa yang awet. Yang kedua, kemudian kain tersebut bertambah karena keberkahannya adalah menempel di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, yakni dinding daripada makom Rasulullah, di mana makom Rasulullah adalah bekas rumahnya Rasulullah. Di antara rumah Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah disebutkan dalam hadis, apa kata baginda Rasulullah? Bainal baiti wal mimbar rawdah min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga. Ada 3 nanti di dunia ini yang tidak dihancurkan oleh Allah pada hari kiamat. Pertama, Ka'bah Baitullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Yang kedua adalah Gunung Uhud. Kenapa? Karena Gunung Uhud adalah berasal dari surga, ditempatkan di dunia, akan dikembalikan ke dalam surganya Allah taala. Yang ketiga adalah Raudhah. Raudhah ini akan dijadikan taman surga. Jadi bagi orang yang bersembahyang 2 rakaat di dalam lingkungan Raudhah antara mimbar Rasulullah dengan makam Rasulullah yang sekarang di Masjid Nabawi, sama dengan pian sembahyang di taman surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun kiswah dan juga air zam-zam ini dijadikan trik, disiasati sebagai jalan untuk kita mengumpulkan dana umat baginda Rasulullah. Kalau ini ulun perjualbelikan, terus terang ulun tidak berani karena nilainya tidak ada yang bisa menilai. Rasulullah SAW kadakawa dihurupakan lawan duit. Akan tetapi kita jadikan hadis Rasulullah tahadu tahabu, berhadiah-hadiahan agar kita saling menambahkan rasa mahabbah, cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini ulun jadikan tanda mata. Siapa yang berinfak untuk pondok pesantren mempunyai kelebihan rezeki yang cukup besar senilai 4 juta rupiah, ulun hadiahi kiswah makom Rasulullah yang warna hijau, atau pian memilih kiswah Baitullah bagian dalam yang berwarna merah. Dan bagi yang berinfak berhadiah nilai sebesar 100.000, ulun hadiahi air zam-zam bekas basuhan rendaman baginda Rasulullah. Kayak apa caranya air zam-zam tersebut? Khususiatnya, buka tutupnya, baca solawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berdoa kepada Allah, ya Allah kabulkan permintaan dan hajat ulun pian nang puasa dengan berkat air zam-zam basuhan rambut Rasulullah. Kuatkan dan tetapkan iman ulun. Ya Allah, bersihkan batang tubuh ulun daripada makanan minuman yang haram atau subhat yang sengaja ulun makan. Apabila ada kita memakannya, jangan heran dan jangan takajud karena pian banyak orang yang minum air zam-zam itu menggigil, muntah. Jangan takajud, justru bersyukur, karena itu berarti ada sesuatu yang tidak baik di dalam darah daging kita yang dikeluarkan oleh air zam-zam tersebut. Minum sedikit saja, tinggal yang banyak. Gak apa ditinggali? Wasiati orang di rumah, mamanya di sini aku mandap di dalam lemari. Karena bila aku mati habis umur, apabila mayatku sudah dimandii, sudah diudui oleh pemandian, tolong air zam-zam ini diusapkan ke anggota tubuhku. Kenapa? Allah mengharamkan pada diri baginda Rasulullah secara langsung maupun secara tidak langsung api neraka untuk menjilatnya, dan bala bencana musibah dijauhkan daripada baginda Rasulullah. Berkah ini yang kita harapkan, mudahan dapat berkat syafaat baginda Rasulullah. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Sekali lagi terima kasih, ampun maaf, minta ridha halal dunia dan akhirat. Ulun sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk